juga ya. Masuk itu kan nggak usah di open kamera. Sudah dimasukin peserta. Klik satu lagi gambar aja. Tambah satu lagi nih. Nan udah kamu masukin semua, Nan? Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman pers yang sudah bisa hadir dalam pers conference secara daring dari kami Festival Musik Tembi 2020. Jadi di sini saya tidak sendiri, ditemani beberapa teman-teman nanti yang akan menjelaskan program maupun tentang kegiatan Festival Musik Tembi di tahun ini. Sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam budaya. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya ditemani dengan beberapa teman, mungkin akan saya perkenalkan. Di sini saya Edo selaku moderator, juga selaku ketua Forum Musik Tembi yang akan mendampingi press conference pada siang hari ini. Dan di sini saya juga ditemani oleh PIC atau penanggung jawab Festival Musik Tembi 2020, yaitu Mbak Niki. Mungkin bisa disapa Mbak Niki, teman-teman. Halo, selamat siang teman-teman media. Terima kasih telah hadir dalam press conference daring siang ini. Oke, lanjut, mantap. Terima kasih Mbak Niki. Nanti kita sharing-sharing tentang festival ya. Oke, terus kemudian di sini saya juga ditemani oleh Sela Sanjaya, itu selaku program dari musik tradisi baru. Dan nanti juga dari Mbak Sela akan sedikit memaparkan tentang peserta-peserta yang memasukkan karya di Festival Musik Tembi 2020. Seperti itu. Mungkin langsung saja saya mulai. Sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir dan mau berpartisipasi maupun berkolaborasi dengan Festival Musik Tembi 2020. Jadi memang Festival Musik Tembi ini kita udah menginjak tahun ke-9 dan sempat rehat di tahun 2019, dan walaupun di tengah pandemi yang memang dilanda oleh seluruh dunia, menjadi sebuah pola atau kebiasaan yang memang menjadi semuanya beralih ke sistem online ataupun daring. Dan di sini pun kita Festival Musik Tembi hadir untuk tetap bisa menjadi wadah ataupun tempat bagi para musisi maupun pengkarya maupun penikmat musik bisa terus mewadahi kreativitas dari teman-teman semua, seperti itu. Dan feedback ya, dan mungkin langsung saja Mbak Niki selaku PIC Festival bisa sedikit memaparkan tentang festival tahun ini. Apa sih yang menjadi berbeda di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Mungkin monggo Mbak Niki bisa menjelaskan ke teman-teman pers dan bisa dijelaskan. Silahkan.
Oke, terima kasih Mas Ido. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir dalam press conference daring siang ini. Perkenalkan, saya Nikita Aristianti selaku PIC Festival Musik Tembi 2020. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Edo sebagai selaku Ketua FMT 2020, mungkin memang Festival Musik Tembi tahun ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kami menggelarnya juga di saat pandemi gitu. Sebenarnya kami sudah merencanakan untuk menyelenggarakan Festival Musik Tembi itu dari tahun 2019. Kami sudah mulai menggodok tema, sudah mulai brainstorming, mempersiapkan proposal dan lain sebagainya. Tapi ketika bulan Maret ada pandemi, itu cukup istilahnya kayak mematahkan semangat ya, karena ini bakalan terus lanjut apa enggak ya festivalnya, seperti itu. Lalu seharusnya festival ini tadinya akan diselenggarakan di awal bulan Juni, tapi karena pandemi ternyata tidak hanya terjadi 1 atau 2 bulan, akhirnya kami berpikir ulang dan memutar otak kira-kira apakah mungkin ini bisa dialihwahanakan tidak melalui offline tapi daring gitu. Nah, untungnya pada bulan Agustus kami mendapat kabar baik dari Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari program fasilitasi bidang kebudayaan kami mendapatkan funding untuk menyelenggarakan Festival Musik Tembi secara daring. Kami amat sangat bersyukur karena ini seperti kayak anugerah semacam gimana ya, ketika pandemi terus segala sesuatunya kami harus menyesuaikan kembali, kita harus menyesuaikan kembali. Ini benar-benar suatu hal yang tantangan, tapi juga di sisi lain kami belajar banyak sekali bagaimana cara menjalankan festival ini gitu. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah membantu untuk menyebarkan berita baik mengenai festival ini, juga kepada sponsor khususnya Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Tembi Rumah Budaya dan Jogja Festival selaku yang mendukung acara kami, juga para rekan panitia yang selama ini membantu. Nah, di Festival Musik Tembi tahun ini kami membawa tema Kembul Tumandang. Sebenarnya tema ini sudah kami godok dari tahun 2019. Kami sebenarnya ingin menghadirkan teman-teman musisi untuk bisa berproses bersama, untuk belajar bersama, memproduksi musik dari ruang fisik. Tapi ternyata ketika pandemi hal itu sulit banget terjadi gitu. Nah, dari sini malah kami jadi belajar lagi bahwa ternyata kita tidak memerlukan ruang yang benar-benar fisik untuk berproses bersama, mengkompos musik, menyelenggarakan festival dan lain sebagainya. Oleh karena itu malah dari tema Kembul Tumandang kami melihat bahwa melalui ruang daring itu jangkauan festival menjadi lebih luas. Hal tersebut terasa sekali ketika kami kemarin membuka Open Submission Musik Tradisi Baru yang merupakan program highlight dari Festival Musik Tembi pada tanggal 31 Agustus hingga 31 September. Ada 31 kelompok yang mengirimkan karyanya ke Festival Musik Tembi, dan itu benar-benar di luar ekspektasi karena ini dari 9 tahun kami menyelenggarakan, ini peserta terbanyak di tahun ini gitu. Energi yang didapat ternyata begitu baik, dan kami menyadari bahwa ternyata dengan ruang daring ini jangkauannya malah semakin luas dan kami bisa menjangkau kelompok-kelompok musik baik dari Jawa, Bali, bahkan ada dari Sumatera, Kalimantan sampai ke Pulau Sulawesi. Nah, nanti untuk tentang program musik tradisi barunya akan langsung dijelaskan oleh Mbak Sela Sanjaya selaku koordinator. Saya akan di sini akan menjelaskan gambaran besar tentang program Festival Musik Tembi tahun ini. Nah, untuk beberapa program memang akhirnya kami alihwahanakan ke ruang-ruang daring dan beberapa disesuaikan.
Kami tahun ini akan menghadirkan program berupa musik tradisi baru, ada panggung terbuka daring, studio visit performance, bincang musik, bedah karya, juga ada bincang karya musik tradisi baru 2020. Tapi saya di sini hanya menjelaskan tentang panggung terbuka daring hingga bedah karya. Untuk khusus yang musik tradisi baru, sekali lagi nanti akan dijelaskan oleh Sela Sanjaya selaku koordinator program musik tradisi baru. Untuk panggung terbuka daring ini sebenarnya merupakan alih wahana dari program panggung terbuka yang biasanya diselenggarakan oleh Festival Musik Tembi. Kami terbuka untuk segala macam kelompok musik tanpa seka genre gitu. Untuk tahun ini kami akan membawa Jatilaga dari Yogyakarta, Battle Smoker dari Bandung, dan Lair dari Jatiwangi untuk menampilkan pertunjukan langsung, tidak langsung sih, pertunjukan nanti akan pre-recorded, tapi mereka akan merekam dari tempat domisili mereka masing-masing. Nah, nanti konsepnya ditunggu aja, pasti akan menarik, dan nanti mungkin bisa tanya langsung ke Mas Teddy. Di sini Mas Teddy dari Lair akan menjelaskan secara singkat bagaimana nanti Lair akan berpartisipasi dalam program panggung terbuka tahun ini. Nah, lalu selanjutnya kami juga ada program Studio Visit Performance yang ini sebenarnya adalah program baru ya untuk Festival Musik Tembi. Karena selama COVID ini kan kita kayak beneran nggak bisa saling mengunjungi gitu. Jadi untuk bertemu satu sama lain aja kami harus berpikir kira-kira gimana ya. Nah, melalui Studio Visit Performance ini tentunya dengan protokol kesehatan, kami melakukan dua macam jenis program, yaitu yang pertama kami akan hadir langsung mendatangi studio musisi yang ada di Yogyakarta, melihat bagaimana mereka berproses, tampil di studionya yang nantinya akan live dari studionya pada tanggal 29 September, yaitu kami akan datang ke studio Anteng Kitiran. Dan juga selain itu kami juga akan mengundang musisi-musisi untuk hadir di Tembi, karena selama ini Tembi itu udah seperti studio di mana Fombi berproses selama hampir 10 tahun untuk mereka merespon dan membuat pertunjukan di sana. Tentunya juga dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Nanti di Studio Visit Performance ini juga kami akan menghadirkan Laurencia Kinkin, ada Jono Terbakar, Supriyadi dengan bundengannya, Shopping List, juga beberapa musisi lain. Selain itu, selain pertunjukan, kami ada bedah karya. Bedah karya ini merupakan hasil adaptasi dari program Lokakarya. Karena ternyata Lokakarya kan harus ada komunikasi dua arah, sedangkan kalau daring itu kayaknya susah banget untuk menghadirkan program Lokakarya yang utuh. Oleh karena itu, kami akan mengajak Battle Smoker untuk membedah karyanya dan ngobrol sedikit tentang album mereka Para Kosmos di tahun 2017, bagaimana mereka menghadirkan bunyian tradisi bekerja sama dengan Palmerkin dan akan nanti spesifik membedah karyanya, yaitu yang Bonet itu NTT pada elektromusiknya itu nanti akan diselenggarakan di tanggal 30 Oktober. Selain itu juga Lair selain akan mengisi pertunjukan, mereka juga akan hadir dalam sesi bincang musik. Jadi ini salah satu juga acara Festival Musik Tembi yang selama ini sudah sering kami selenggarakan. Nah, di sini nanti Lair akan ngobrol bagaimana hingar-bingar Tarling Pantura dan kelahiran di sana. Bagaimana Lair dengan aspek kelokalan Jatiwangi menghadirkan musik dan datang dari festival ke festival seperti itu. Nanti dari bincang musik dan bedah karya ini akan dimoderatori oleh Mbak Titah Asmaning Winedar. Nah, untuk selanjutnya untuk program MTB nanti akan langsung dijelaskan oleh Mbak Sela Sanjaya. Dari sini sebagian besar memang sebenarnya sebagai penyelenggara Forum Musik Tembi kami cukup meraba karena ruang daring ini tadinya juga begitu asing karena biasanya ruang-ruang yang kami selenggarakan itu ruang-ruang terbuka fisik dan lain sebagainya. Selama terjadi pandemi COVID-19 pun aktivitas di Forum Musik Tembi sempat terhenti beberapa saat gitu. Kami benar-benar mencari siasat bagaimana ya untuk tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menghadirkan kegiatan seperti biasanya. Nah, mungkin dari Festival Musik Tembi ini kami benar-benar mendapatkan energi yang begitu besar dari audiens, dari rekan media, dari peserta, pengisi musik dan lain sebagainya, dan memberikan harapan kepada kami bahwa ternyata tetap bisa untuk saling terkoneksi dan bermutual satu sama lain, seperti itu. Seperti itu paparan dari saya selaku dari
PIC Festival Musik Tembi 2020. Saya kembalikan lagi kepada Mas Yopi Edo. Terima kasih Mas Edo. Terima kasih Mbak Niki atas paparannya yang sangat jelas. Jadi memang teman-teman pers bahwa untuk program atau konsep tadi yang sudah dipaparkan sama Mbak Niki, hampir program itu memang kita sama dengan tahun-tahun sebelumnya, itu hampir sama. Ada program yang memang bersifat untuk bincang-bincang, pertunjukan, bahkan pun panggung MTB pun ada. Memang secara pola kita semua ubah menjadi pola daring seperti ini. Dan sebelum beralih ke Mbak Sheila, mungkin saya akan menyapa Mas Teddy. Halo, cek sinyal Mas Teddy, aman Mas nanti? Halo aman Mas. Halo, apa kabar Mas Teddy? Baik. Halo Mantap, semuanya. nanti bisa sharing-sharing ya Mas untuk ke teman-teman pers konsep-konsepnya. Mantap. Baik Mas, baik. Ya, oke, ke pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sheila Sanjaya yang akan memaparkan program atau pergerakan kita musik tradisi baru yang memang secara pergerakan ini adalah laboratorium bersama kita untuk menggali bunyi-bunyian Nusantara. Dan di sini hadir Mbak Sheila untuk memaparkan untuk program MTB. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan Mbak Sheila. Ya, selamat sore. Ya, di sini saya akan menceritakan perjalanan musik tradisi baru yang tentu kemasannya berbeda dari tahun sebelumnya. Musik tradisi baru sendiri adalah merupakan laboratorium bagi komposer untuk menggali kekayaan budaya Nusantara melalui elemen tradisi Indonesia seperti alat musik atau idiom musik tradisi, serta sebagai ruang dialog untuk mencari kemungkinan musik tradisi baru di Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya FMT dari tahun ke tahun, format dan konsep musik tradisi baru terus dikembangkan dan disesuaikan agar ruang ini terus bertumbuh dan tetap relevan. Dan seperti yang diceritakan Mbak Niki sebelumnya, bahwa di tahun ini ada lonjakan minat untuk mendaftarkan karyanya di Festival Musik Tembi, untuk bisa bersama-sama menyajikan karya di Festival Musik Tembi. Dari 31 karya tersebut, pada awal bulan Oktober ini, kami menyaring menjadi 5 penyaji musik tradisi baru. Di sini sebenarnya bentuknya bukan bentuk perlombaan atau kompetisi, namun ini adalah ruang laboratorium yang secara dalam kita bisa berkomunikasi dan berdialog. Kebetulan tahun ini kami baru bisa memfasilitasi 5 kelompok, karena sebelumnya memang di Festival Musik Tembi mengalami beberapa perubahan karena perkembangan. Misalnya di tahun awal-awal, setelah mereka masuk, kami akan kurasi, kemudian mendampingi secara personal kelompok-kelompok tersebut, kemudian tampil di Festival Musik Tembi, dan saat penampilan tersebut pun, di saat itu kami ada pengamat musik yang akan memberikan saran-sarannya untuk dimasukkan di album kompilasi Festival Musik Tembi. Namun pada saat ini, bentuk seperti itu kami rombak sehingga album kompilasi musik tradisi baru yang ada biasanya sebagai rangkaian Festival Musik Tembi pada tahun ini kami tiadakan, dan bentuknya adalah pendampingan untuk memproduksi musik yang bisa dimanfaatkan bersama sebagai di platform-platform musik, sehingga tahun ini pendampingan yang biasanya kami buka secara fisik seperti workshop dengan tatap muka dan forum, kali ini kami lakukan secara daring, dan tujuan utamanya adalah untuk sama-sama berjalan memproduksi musik dan layak ditampilkan di panggung-panggung virtual, misalnya seperti di festival virtual ataupun di kanal-kanal
pribadi milik kelompok. Nah, dari 31 kelompok tersebut, kami tim kurasi festival memutuskan untuk menyajikan 5 kelompok. Nah, seperti ini profilnya. Silakan Mas Kinan. Ya, yang pertama adalah dari kelompok Bencolan Dol. Oke, nah Bencolan Dol ini, Sanggar Seni Bencolan Dol ini atau Bengkulen Dol adalah sanggar seni yang berasal dari Bengkulu. Ya, silakan di next Mas Kinan. Ya, inilah kelompok Bengkulen Dol. Nah, ini dari Bengkulu. Mereka menampilkan karya gubahan dari ritme-ritme dol yang ada di Bengkulu, serta memberikan isu baru, karena biasanya Bengkulen Dol itu ditampilkan oleh keturunan dari Bengkulu asli yang terpilih, namun saat ini sudah dimainkan oleh masyarakat umum dan biasanya dimainkan oleh perempuan. Kali ini 3 penyaji musiknya adalah anak perempuan. Kemudian karya yang ditampilkan adalah Betino Lagak Balanang. Silakan next Mas Kinan. Ya, Betino Lagak Balanang ini adalah konsep garapan dari Bencolan Dol. Terinspirasi pada permainan alat musik dol Bengkulu, di mana pada umumnya dol dimainkan oleh kaum laki-laki. Dan kemudian di penyaji berikutnya adalah Cenglu dari Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Beranggotakan 3 musisi yang sebenarnya asalnya sangat berbeda bervariasi, yaitu dari Sumatera, kemudian dari Amerika dan dari Jambi gitu, dari Riau ya. Nah, dari Cenglu mereka menampilkan karya Angin Barat, melibatkan gitar klasik, kemudian kecapi karo dan juga gambus salodang. Selanjutnya ada Jaya Dwara Percussion ya. Ini dari Sumedang Jawa Barat, menampilkan karya Nekprek. Ini saya juga kurang tahu ya cara membacanya gimana. Dan melibatkan 7 musisi yang menampilkan karya tentang gaya-gaya interlocking dan pola rampak kendang Sunda dan alur melodi laras pelok sisipan yang memberi warna tersendiri dalam khasanah musik tradisi baru. Seperti itu. Selanjutnya adalah ini tampaknya di bawahnya lagi Mas Kinan mungkin. Di next. Ya, ada Anjong, ini dari Tegal. Musisi, ada 5 musisi dan menampilkan alat musik balo-balo, alat khas musik Tegal, namun dengan kemasan yang sangat berbeda karena tentu saja ini formatnya band ya. Begitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Sanggar Sing Seni. Sanggar Sing Seni dari Bali menampilkan alat musik lengkap dari Bali dengan karya cenik tua. Begitu. Ya. Mungkin itu adalah profil singkat dari kelompok-kelompok musik. Kelompok-kelompok musik ini sejak tanggal 15 yaitu diumumkannya hasil kurasi, mereka mendapatkan pendampingan dari tim festival, ya lebih tepatnya pendampingan produksi untuk bisa saling bersinergi menampilkan frekuensi penyajian yang sama, lebih tepatnya seperti itu dalam festival. Kemudian dan pada tanggal 19 hingga tanggal 21 kemarin mereka mengikuti workshop bersama ada Mas Fahmi dari Jogja Audio School tentang produksi musik, kemudian ada Mas Genzer Lana tentang
penyajian musik secara performance dan juga Pak Rizal Siagian dari lebih ke substansial tentang musik tradisi seperti itu. Nah, mungkin ini ada sedikit gambaran tentang karya yang akan ditampilkan, namun ini adalah karya versi dari Open Submission kemarin. Silakan. Ya, mungkin sekian cuplikannya yang nanti akan ditampilkan di Festival Musik Tembi. Dan saat ini kami sudah masuk pendampingan pertemuan sesi ke-10 dan besok adalah sudah produksi untuk Festival Musik Tembi. Dan nanti di hari terakhir Festival Musik Tembi, teman-teman ini akan mempresentasikan dalam sesi bincang karya bersama para pengamat musik. Nah, pengamat musik yang terlibat pada tahun ini sebenarnya sama formatnya karena menurut kami ini sudah format yang paling nyaman untuk bisa kami diajak diskusi dan bersinergi, yaitu bersama Pak Frans Hartono, budayawan, dan juga ada Mas Eri dari Art Music Today. Beliau adalah musikolog dan juga penulis. Kemudian yang terakhir adalah Pak Rizal Siagian, beliau adalah etnomusikolog. Di bincang karya tersebut, mereka akan menampilkan karya dan saling beraksi dan semoga di ruang tersebut akan terjadi mungkin kerjasama dan komunikasi entah bunyi atau kolaborasi di kemudian hari. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator Mas Edo. Silakan Mas Edo. Oke, itu tadi pemaparan yang sangat jelas sekali dari Mbak Sela. Memang secara tadi disampaikan oleh Mbak Niki juga bahwa antusiasme teman-teman musisi anak muda yang dari daerah bangsa-bangsa ini memang sangat antusias sekali untuk memasukkan karyanya, sehingga tadi sampai 31 peserta yang mendaftarkan di program musik tradisi baru ini. Jadi memang sebuah fenomena bagi festival ini bahwa dengan pola yang sifatnya daring atau online, justru antusiasme teman-teman ini sangat begitu luar biasa, walaupun dengan keterbatasan kita yang tidak bisa bertemu secara kultur maupun sosial. Jadi kita coba dengan keterbatasan ini coba bergerak, berkembang, dan berkreativitas bersama melalui media online. Dan baru saja masuk dari Mbak Kiki ya, Lair ya. Halo Mbak, vokalisnya Lair. Oh, mungkin sinyalnya sedang tidak stabil. Halo. Halo Mbak.
Terima kasih atas waktunya. Iya, saya lagi di jalan nih tapi Oke, ya, ya. sambil Ada Mas Teddy Maaf ya. nanti yang akan juga Iya, saya nyimak. mewakili untuk berbincang. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sebelum kita beranjak ke Mas Teddy dari Lair, Mas Teddy ini dulu juga sempat terlibat dalam Festival Musik Tembi. Beliau membawa grup dari Jatiwangi Art Factory ya Mas Teddy ya. Bahkan Iya, pun betul, juga Mas. bahkan pun juga dari kelompok Mas Teddy ini juga mengadakan workshop yang secara antusiasme dari peserta pun juga luar biasa Mas Teddy. Ada komunikasi dua arah dan kita pun juga meng-create sesuatu di situ. Jadi memang pergerakan dari teman-teman Jatiwangi ini mengolah dari tanah liat untuk ditransformasi menjadi sebuah alat musik. Dan mungkin teman-teman pers di sini juga bakalan penasaran nanti tentang konsep-konsep dari teman-teman Lair ini. Jadi langsung saja Mas Teddy dipersilahkan, monggo apa yang akan kita kolaborasikan di Festival Musik Tembi tahun ini Mas Teddy. Monggo, terima kasih Mas. Tempat, ya. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya. Ya betul, ini jadi grup musik band kedua ya setelah Hanya Tera di tahun 2015 lalu ya. 2015 kalau saya ingat, kalau nggak salah ya. Yang menurut kami sih Festival Musik Tembi ini ya salah satu festival yang tidak berjarak gitu ya. Jadi kayak musisi itu tinggal di Tembi lalu dia membuat lokakarya bersama aja selama 3 hari itu memang menjadi festival yang padat gitu ya. Intim dan padat sih menurut kami waktu itu. Tapi karena saat ini formatnya berbeda, ya saya harap juga ini tidak mengurangi dari keintiman dan kepadatan itu gitu. Itu Mas. Iya. Terima kasih banyak kan sekali lagi ya sudah melibatkan Lair. Terima kasih Mas, terima kasih sekali sudah mau berkolaborasi lagi. Iya. Monggo Mas. Untuk tahun 2020 dengan Lair ini Mas Teddy, konsep apa sih yang akan teman-teman Lair ini usung secara kita memang berjarak kondisinya dan konsep musiknya nanti akan seperti apa untuk di Festival Musik Tembi ini. Monggo bisa dijelaskan kemarin sempat rekaman di mana, terus konsep pertunjukannya secara record itu seperti apa gitu. Oh ya. Oke baik. Jadi untuk Lair kami akan mengangkat ini karena kita melihat banyak banget fenomena pembangunan saat ini. Khususnya di daerah kami ya di Jatiwangi itu ada pembangunan jalan tol yang sangat masif dan bandara baru di daerah kami di Kertajati itu dekat sekali dengan tempat kami itu. Tapi karena kondisi pandemi saat ini jadi nggak berfungsi gitu, kayak bandara megah gitu tidak berfungsi. Jadi udah kayak bangunan kosong aja. Jadi itu kayak misal kalau kita datang sore itu gelap gulita gitu. Nah, kita merespon soal itu sih, soal bagaimana kondisi bandara saat ini kan. Mungkin di mana-mana juga bandara ini ya, mati suri kali ya. Di mana-mana kali ya. Apalagi di bandara baru di tempat kami ini, Bandara Kertajati ini salah satu digadang-gadang sebagai bandara terbesar di Jawa Barat ya, menggantikan bandara yang di Bandung itu. Iya. Berarti kita memang secara konsep itu akan mencoba membranding ya, kalau bisa dibilang ya, membranding walaupun dengan secara traffic memang sedang tidak beroperasi maksimal. Teman-teman Lair ini mencoba membranding kembali atau menghidupkan kembali secara online dengan pertunjukan konsep latar bandara itu ya Mas ya. Ya, bandara saat ini. Iya ya. Jadi karena emang kondisi saat ini, jadi bandara sekarang di tempat kami itu jadi tempat piknik bagi warga-warga sekitar gitu, bagi warga Majalengka. Jadi banyak odong-odong, tau odong-odong nggak ya? Odong-odong tuh kayak mobil anak-anak gitu ya.
Jadi kita main itu jadi pelengkap penghibur buat warga-warga Majalengka. Berarti sekalian menghibur ya kemarin. Kalian menghibur Mas. Ya. Jadi kita bawa mobile sound system itu, jadi kita menginstal sound system di berapa watt, 3.000 watt atau 5.000 watt gitu ya. Kita boyong ke bandara, lalu kita install, masukkan mobil itu ke dalam bandara, lalu kita main di situ secara live, dan recordingnya juga secara live langsung saat itu juga. Mantap. Iya. Nah, ya banyak sih petugas yang nyamperin gitu, kayak polisi segala. Ini ada apa-apaan di rame-rame nih bandara, kamu siapa, mau ngapain di sini? Ya kita mau main musik Pak, festival musik Tembi, Bapak tahu nggak? Gitu. Thank you lah Mas. Iya, kita mau syuting nih, mau bikin musik. Gitu. Bapak lihat nih banyak yang naik odong-odong tapi kurang hiburan nih. Kita main musik di sini gitu. Tapi secara keseluruhan nggak ada kendala sih. Tapi pertanyaan-pertanyaan atau disamperi petugas mah ya sudah biasa kali ya. Nah, untuk teman-teman Lair nih Mas, secara konsep musik apa sih yang diusung Mas? Apakah dengan idiom atau transformasi bahan untuk membuat alat musiknya disuarakan lagi atau seperti apa Mas? Mungkin bisa dipaparkan ke teman-teman pers juga. Ya, memang Jatiwangi memang sudah lama mengolah tanah gitu menjadi bentuk apapun gitu selain genteng, karena Jatiwangi kan sentra industri genteng ya di Jawa Barat ya. Mungkin salah satu terbesarnya di Jatiwangi. Jadi kita melihat kemungkinan lain dari tanah yaitu menjadi musik. Nah, setelah Hanya Tera kemarin main di Festival Musik Tembi di 2015, kali ini Lair menggunakan media yang sama, tanah juga, tapi dengan konsep musik yang berbeda. Kalau Lair ini lebih kuat dengan sisi panturanya Mas. Jadi musik-musik pantura. Oh, musik-musik pantura. Tarling, pantura. Nah, kita masukin semua di Lair. Jadi kita memainkan musik karena saya tinggal juga di Pantura gitu, teman-teman yang lain juga. Jadi kayak kita melakukan memori pendengaran lama kita gitu. Saat kecil kita sering mendengarkan obrok-obrok, tarling. Nah, kita berproses dari bahan-bahan itu. Gitu sih, Mas. Oke, mantap Mas Teddy. Sangat luar biasa sekali konsepnya dan juga pesan yang akan disampaikan teman-teman Lair melalui musiknya juga nanti harapannya bisa menginspirasi juga untuk di Festival Musik Tembi ini, baik itu pun pendengar maupun teman-teman nanti yang mungkin akan mengisi ataupun perform di Festival Musik Tembi. Nah, Mas Teddy, terima kasih. Ada lagi yang mau teman-teman Lair sampaikan ke teman-teman pers mumpung ada di sini untuk bisa di-share untuk pergerakan-pergerakannya sebelum kita mengarah ke sesi tanya jawab nih. Iya ya, saya kira cukup sih Mas. Oke, berarti kita mengarah langsung aja ke sesi tanya jawab. Monggo untuk teman-teman pers yang akan bertanya bisa chat saja mungkin di Zoom, nanti akan saya bantu bacakan. Monggo teman-teman pers untuk bisa chat. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Benny Listio. Dari media mana Pak Benny? Pak Benny? Sonora FM, ya. Pak Benny, Sonora FM. Mungkin dari teman-teman panitia festival, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Benny? Apa bedanya musik tradisi baru dengan musik kontemporer? Apakah ada yang mau merespon, menjawab? Atau saya sendiri yang akan menjawab? Ya Pak Benny,
Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi secara apa di kami musik tradisi baru ataupun musik kontemporer, sebenarnya di program kami musik tradisi baru ini adalah apa ya? Ini adalah sebuah bungkusan atau kendaraan kita, teman-teman dari penggiat Festival Musik Tembi ini adalah sebagai wadah. Ini adalah bungkusannya. Jadi memang kalau kontemporer memang kontempo yang sebuah perkembangan atau dinamika dari sebuah musik itu sendiri yang secara aturan ataupun gaya itu memang itu jelas terjadi kalau kontemporer. Jadi kalau dibandingkan tuh sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan filosofi ataupun istilahnya. Jadi memang di festival kami musik tradisi baru ini adalah sebuah kendaraannya. Jadi ini bukan semata-mata sebuah kata benda. Jadi memang ini adalah bungkusan wujud kerja kreativitas dari teman-teman pengkarya maupun komposer itu tadi dalam menggali bunyi-bunyian Nusantara dengan ide ataupun kreativitas dari teman-teman pengkarya ini. Jadi memang secara musik dan perkembangannya memang sangat dinamis sekali bergerak. Makanya banyak istilah-istilah yang mungkin postmodern ataupun kontemporer, avant-garde, gaya-gaya seperti itu memang berkembang di pada masa kini. Jadi memang kalau dibandingkan itu memang sangat susah karena untuk dibandingkan, karena di tempat kami musik tradisi baru ini adalah sebuah kendaraan atau bungkusan kami, wadah kami dalam memfasilitasi atau memberikan ruang bagi komposer untuk menggali bunyi-bunyian Nusantara. Dan itu pun kalau berbicara tentang tradisi memang setiap saat, setiap hari itu berkembang secara dinamis dan sangat luas sekali untuk perkembangannya. Seperti itu Pak Beni, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Beni. Ini untuk nyekrolnya mana ya? Itu terus kemudian ada dari Mbak Elvira, Ikoner Channel. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara musik tradisi baru benar-benar bisa membumi di masyarakat sebagaimana musik pop, campur sari, dangdut, dan lainnya. Monggo, ada yang mau bisa menjawab? Mbak Niki atau Mbak Sela bisa bantu saya menjawab? Iya, mungkin saya mic-nya dibuka dulu, Mbak. Ya, saya mungkin menjabarkan dalam sudut pandang saya saja. Sebenarnya proses kreatif yang terjadi di musik tradisi baru ini kan karena seperti tadi Mas Edo bilang bahwa musik tradisi baru itu adalah kemasannya, sedangkan yang kita temui di situ adalah kemungkinan baru. Nah, ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, seperti kesadaran mengenai tradisi yang sudah melekat dalam diri kita gitu. Seperti akhirnya muncul dalam mood atau misalnya timbre kita dalam menyanyi, atau misalnya cengkok kita atau sengau kita itu seperti tadi Mas Teddy menjelaskan, dia menampilkan kembali dengan cara yang baru musik-musik yang dulu pernah dia dengar. Nah, musik panturi tersebut mungkin sudah terngiang-ngiang juga di benak beliau dan juga bagian dari beliau di masa kecil yang akhirnya ditampilkan kembali. Nah, ada kemungkinan tersebut yang akhirnya tampil. Nah, sebenarnya musik-musik ini memang secara industri saat ini belum mendapatkan tempat.
Namun yang terjadi di musik tradisi baru atau di festival musik Tembi ini, kita seperti memanggil kembali memori-memori suara, memori-memori bunyi yang ada di diri kita sebagai bangsa yang memiliki budaya tentunya. Karena itu sudah melekat dari diri kita. Sedangkan kreativitas untuk mengembangkannya, itu yang dilakukan oleh teman-teman di musik tradisi baru. Untuk membumikannya, ya ini mungkin salah satunya. Ada bagian orang yang sangat menjadi bagian dari musik tradisi dan perkembangannya. Ada sebagian orang yang merasa bukan dari musik tradisi, namun ingin mengenal dengan caranya seperti itu. Nah, Festival Musik Tembi ini adalah medianya untuk membumikannya. Nah, ini kami kembalikan teman-teman pers karena ini adalah kami hanya sebagai corongnya, dan yang mungkin yang punya corong yang lebih luas adalah teman-teman yang mengabarkan kembali seperti itu. Oke, Mungkin itu. terima kasih Mbak Sila. Jadi memang ini ya Mbak, keterlibatan atau kolaborasi dengan teman-teman pers ini adalah salah satu jalan atau langkah kita membumikan itu tadi, menyebarluaskan pergerakan dari teman-teman ataupun komposer yang sudah berkarya di musik tradisi baru. Seperti itu Mbak Sila. Ya, mungkin itu saya minta tolong. Minta tolong teman-teman pers dibumikan dan disebarluaskan berita tentang pergerakan kita. Seperti itu. Terus kemudian untuk pertanyaan berikutnya, semoga Mbak Elvira ini tadi menjawab pertanyaan yang ini pertanyaan dari Mas Kiki Pea nih katanya WhatsApp-nya. Oh ini Mbak, Mas Kiki Pea. Iya. Cara musik tradisi bisa. Oke. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Ica TVRI. Apakah ada yang berbeda festival tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Selain dari live, Selain secara daring. Selain secara daring, kemudian untuk live, apakah ada sesuatu yang istimewa dibawakan nanti di festival musik Tembi? Mungkin bisa dijawab dulu Mbak Niki sebagai PSI festival tahun ini, apa sih yang berbeda festival musik Tembi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin bisa dijawab dulu Mbak Niki. Oke, terima kasih waktunya Mas Edo. Nah, yang berbeda dari festival tahun ini dengan festival tahun sebelumnya selain diselenggarakan secara daring, sebenarnya tadi sempat dijelaskan di program bahwa pada akhirnya pun ada beberapa program yang kami adaptasi karena memang mau nggak mau tidak cukup sulit untuk menghadirkan secara utuh seperti contohnya Lokakarya. Namun sebenarnya amat sangat terasa berbeda itu adalah cara-cara kerja dan proses komunikasi yang terjadi selama festival. Bagaimana cara akhirnya kami berkomunikasi dengan rekan-rekan musisi untuk men-brainstorming pertunjukan seperti contohnya dengan layar, Pak. Terus lalu juga bagaimana cara-cara kerja panitia untuk menghadirkan ini gitu. Itu sebenarnya jadi sebuah proses yang terasa sekali perbedaannya. Karena pada akhirnya kami harus memikirkan siasat-siasat baru gitu. Bagaimana untuk menghadirkan ini nanti bisa terasa dekat, terus juga tidak hanya sekedar istilahnya menampilkan sesuatu secara daring kayak gitu. Selain kalau dari saya secara personal, secara PIC, sebagai PIC selama berproses itu memang ya amat sangat terasa di situ karena kami akhirnya harus berkompromi dengan berbagai macam hal, terus juga apa ya istilahnya ya, untuk juga saling mencapai atau satu sama lain itu juga akhirnya kami belajar banyak sekali dari situ. Yang amat terasa pun akhirnya tema Kembul Tumandang tadi yang di 2019 ingin kami hadirkan festival musik Tembi ini sebagai benar-benar ruang fisik untuk musisi, terus penikmat musik, komposer, pengamat musik untuk benar-benar hadir secara fisik, berinteraksi di secara fisik. Akhirnya pun juga berasa bahwa melalui Kembul Tumandang ini ternyata secara daring pun juga bisa untuk mengalami hal-hal tersebut walaupun memang yang dialami pun tidak
tidak benar-benar apa ya fisik, mungkin ada sensasi yang berbeda gitu. Tapi ternyata melalui ini itu yang terasa sekali, kami menghadirkan itu secara daring. Komunikasi yang terjadi pun juga ternyata organik, terjadi begitu saja. Terus energi yang ada pun juga istilahnya juga ternyata luar biasa, bisa mencapai audiens yang cukup baik. Makanya dari kami, selain memang di program atau daring yang berbeda, memang pada akhirnya cara-cara kerja yang dialami dan proses kerja yang dialami panitia maupun semua orang yang mendukung festival ini pun menjadi amat sangat berbeda begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin aku lanjutkan ke Mas Teddy ya, untuk yang Iya, untuk sesuatu yang istimewa pertanyaan berikutnya dibawakan layar. Oke. mungkin langsung bisa diresponi oleh Mas Teddy. Apakah ada sesuatu yang istimewa dibawakan nanti di Festival Musik Tembi tahun ini, Mas Teddy, dari Mbak Ica dari TVRI? Baik. Terima kasih teman-teman media, terima kasih Mbak Ica ya. Ya, tentu saja kami akan menampilkan sesuatu yang berbeda ya di Festival Musik Tembi 2020 ini. Karena kami akan menghadirkan musik obrok-obrok Pantura ini di tengah-tengah bandara internasional kami gitu. Jadi kita akan melihat kontrasnya bagaimana musik obrok yang biasa ada di gang-gang atau di jalan-jalan kecil di daerah-daerah gitu, itu akan main di tengah-tengah bandara internasional yang katanya cukup ketat, bersih dan segala macam peraturannya gitu. Lalu juga pertama kalinya kami akan membawakan salah satu lagu baru, yaitu tentang pabrik gula, yaitu judulnya Pesta Rakyat Pabrik Gula. Jadi kita akan membawakan lagu baru, pertama kalinya kita bermain di Festival Musik Tembi 2020 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Teddy untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Mbak Ica ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Pak Anto Wesman. Wah, ini terima kasih sekali Pak Anto. Sampai saat ini masih terus setia menemani kami untuk menyuarakan pergerakan kami, Pak Anto. Pertanyaannya, dari 5 terpilih, lantas yang sisanya dari 31 yang masuk diberi kesempatan dalam wadah lainkah? Terus kemudian pertanyaannya, 9 tahun berkiprah, Pombi sebagai lab bunyi-bunyian Nusantara, bagaimana perkembangan musik tradisi Nusantara hingga kini? Monggo dijawab dulu untuk pertanyaan pertama dari Pak Anto. Dari 5 terpilih, kan tadi ada 31 peserta yang masuk, kemudian terpilih 5. Nah, untuk sisanya ini diberikan ruang atau wadah apakah? Mungkin bisa dijawab Mbak Sela. Di open dulu mic-nya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Anto. Sekali lagi atas supportnya juga. Nah, ini memang di awal menjadi kegelisahan kami karena ini di luar ekspektasi kami sesungguhnya. Sehingga di perjalanannya sekitar seminggu yang lalu setelah kami berembuk, kami akan membuat satu forum yang akan menjadi ruang dialog. Dan kami akan mulai tersebut pada saat bincang karya, sehingga bincang karya tersebut selain 5 terpilih dan para pengamat musik yang akan hadir, yaitu ke 26 kelompok musik yang kemarin memasukkan karya. Juga kami hanya membuka 20 seat, dan sehingga dialog itu kami harap menjadi lebih intim dan bisa menampung kegelisahan yang lain. Memang secara pribadi kami sangat istilahnya seperti merasa tak berdaya karena hanya bisa melibatkan 5 ini dalam proses produksi untuk menyajikan musiknya di musik tradisi baru di Festival Musik Tembi. Sehingga memang sudah ada rembukan dari tim-tim forum musik Tembi untuk bisa menyelenggarakan kantong-kantong dialog
misalnya kami adakan kembali yang workshop kemarin tentang kreativitas dan latah sehari-hari bersama Pak Rizaldi dengan kelompok yang belum kemarin menjadi penyaji terpilih, atau juga kami bisa menyaring teman-teman dari kelompok tersebut yang membutuhkan saran-saran mengenai produksi musik dan mempertemukannya dengan Mas Fahmi dari Jogja Audio School, atau juga misalnya ada teman-teman yang dari yang kemarin sudah punya karya dan ingin menjajaki industri musik, kami bisa akan mengkomunikasikannya bersama Mas Genzer. Seperti itu. Saat workshop kemarin kami juga sudah menyampaikan apakah beliau-beliau ini bersedia, ya tentunya mereka sangat bersedia, tinggal nanti kami bersama Forum Musik Tembi untuk bisa mengatur dan mengelola keingintahuan mereka, semangat mereka, dan para pengamat musik atau para narasumber yang juga ingin membagikannya, seperti itu. Sementara ini kami baru sampai saat ini akan mempertemukan semua elemen tersebut saat bincang karya. Kemudian pertanyaan berikutnya, musik tradisi saat ini ya? Iya. Musik tradisi Nusantara hingga saat ini. Sebenarnya menurut saya pribadi memang saat ini musik tradisi lebih dirasa lebih membaur dari sekitar 5 tahun atau 8 tahun lalu. Di awal dimulainya festival, mungkin kita hanya bisa melihat ikon seperti Wa Etnika atau musik tradisi Pahara Hayus Pangga atau seperti itu. Namun saat ini kita bisa melihat meskipun hanya elemen atau idiomnya, mereka sudah muncul di permukaan. Misalnya seperti kalau di YouTube ya, kalau sekarang ya, apalagi kalau mungkin kemarin kita melihat fenomena World Genius, mereka melibatkan elemen musik gamelan dan juga sinden ya di musik itu, dan ternyata memang bisa diterima, tapi dengan media yang sangat kekinian. Dan menurut kami ya itu salah satu kemungkinan yang selaras dengan misi kami dengan Festival Musik Tembi, memperkaya pengalaman-pengalaman baru dalam skena musik tradisi, bukan hanya untuk generasi yang baru yang merasa belum kenal dengan tradisinya, tapi juga para musik tradisi yang kuat, yang juga supaya membuka kemungkinan untuk bisa menjajaki pengalaman musik tersebut. Seperti itu sih Pak. Jadi menurut kami sih musik tradisi saat ini sudah mulai bisa luas ya. Maksudnya bisa melepaskan dari tuntutan tradisinya, tuntutan budaya. Maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa merasakan itu melalui media yang mungkin pertunjukan, entertain, atau memiliki tujuan khusus. Tapi kemarin memang di workshop juga disebutkan bahwa ada beberapa musik tradisi yang sangat terikat dengan ritual budaya. Ya kita menghargai saja gitu, karena masih banyak kemungkinan musik tradisi lain yang bisa kita jajaki untuk punya pengalaman baru, seperti itu. Terima kasih Pak Anto. Itu Pak Anto. Jadi memang saya sedikit menambahkan untuk perkembangan atau kondisi saat ini dengan bunyi-bunyian Nusantara yang ada di Indonesia ini. Sangat luar biasa sekali fenomenanya, seperti yang kita rasakan juga dari sebelum-sebelumnya karya yang masuk hanya beberapa saja, dan untuk di tahun ini sangat luar biasa anak-anak muda ini untuk berkreativitas dengan tradisinya, dan ini jadi sebuah fenomena yang memang saat ini anak-anak muda pun juga sudah sangat melek dengan tradisinya, kondisinya. Dan
memang tidak dipungkiri berkaitan dengan anak-anak muda, pastinya juga teknologi saat ini berkembang cukup sangat luar biasa, baik itu dari software maupun alat teknologi segala macam, sehingga memang yang kita temui kemarin ataupun sharing dengan teman-teman yang memang secara teknis menguasai produksi atau perekaman itu memang ini jadi sebuah apa ya, ruang ataupun alat baru untuk mereka berkarya dan mengeksplorasi bunyi-bunyian Nusantara. Dan sangat luar biasa apa ya, kreativitas dan imajinasi anak-anak muda dalam berkarya ini sangat luar biasa. Dan memang fenomena yang terjadi dan biasa ditemui ketika teman-teman ini berkarya, mereka melakukan riset ke tradisinya maupun ke daerahnya, memang ada beberapa hal yang secara fenomena kultur memang tidak bisa kita paksakan, memang ada yang tertutup segala macam. Itu sebuah hal yang biasa di dunia tradisi, dan itu menjadi apa ya, sebuah hal yang memang kita tidak bisa paksakan dan juga kita harus menghargainya secara etika seperti itu. Begitu Pak Anto Wisman, terima kasih. Untuk pertanyaannya sudah habis, apakah kita masih ada waktu untuk berbincang tim program? Oh masih 30 menit kita punya waktu untuk berbincang lagi. Monggo silahkan teman-teman pers, jika masih ada yang perlu ditanyakan atau perlu penjelasan lagi dari kita. Atau kalau memang sudah cukup bisa kita tutup dari tim program festival atau tim media atau markom dari festival. Tutup saja, oke. Oh, ada tanya lagi. Pak Anto lagi bertanya ke Lair, apakah masih pakai bahan tradisi tanah liat dalam instrumen musiknya? Monggo Mas Dedi, dari Pak Anto. Ini dari media online Impesa. Ya, terima kasih Pak Anto. Ya, kita masih sama menggunakan bahan tanah liat sebagai instrumen musiknya. Betul sekali. Tapi hanya saja karakter suaranya yang beda. Misalkan di layar ini kita sama saja menggunakan gitar genteng, gitu, gitar tanah liat, tapi karakter suaranya kita mencari seperti suara-suara obrok-obrok gitu, suara-suara gitar yang keluar dari speaker toa gitu. Gitu sih, kita bermain di karakter suara gitu. Itu Pak Anto. Cukup Pak Anto? Mantap, oke. Terus kemudian terima kasih Mas Teddy penjelasannya. Ada pertanyaan lagi, Mbak Elvira Anindita, Mbak Sela, Mbak Titin, konser channel juga terbuka untuk menayangkan karya-karya di FMT. Apa ini ya maksudnya? iKonser. Oh, oke. Wow, Mbak Titin, wow, iKonser channel segera. Wah, ya ini pasti Mas Kiki nih. Siap Mas. Thank you. Di panggung internasionalnya boleh loh. Nah, itu Mas Kiki. Oke, lagi itu Mas Benny, Mbak Sela, Sonora FMJK terbuka loh untuk memutar lagu-lagu karya musik tradisi baru. Sedap. Ini Mas Benny, halo Mas, ketemu lagi, kok nggak dibuka nih Mas videonya. Thank you Mas Benny, selalu tiap tahun deh kita minta tolong ya, nanti kita kirim ya. Mas Benny. Oh, kok saat ini bukan CD ya kita ya. Nanti. Oke, siap.
Ya, ya gitu Mas. Thank you banget Mas Benny, siap pokoknya. Mas Lair ini juga mungkin karya-karyanya baru dari Mas Sandy. Ya di Mas Benny paling ganteng se-Jogja, ya. Oke. Sepakat. Tarik, Sis. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih sekali atas keterlibatannya. Terima kasih sekali atas dukungannya sampai sejauh ini. Dan kami mewakili Festival Musik Tembi mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman pers media yang masih setia menjadi corong kami untuk menyebarluaskan dan membumikan pergerakan kami dengan musik-musik tradisi yang memang sangat kaya di Nusantara ini. Dan memang sebelum saya tutup Festival Musik Tembi sebuah perayaan yang semoga bisa menjadi sebuah pilihan hiburan dan juga menjadi bisa menginspirasi bagi teman-teman semua dan terus support kami untuk terus bisa menyelenggarakan festival ini. Terima kasih sekali sebelumnya. Sampai bertemu di Festival Musik Tembi tanggal 26 sampai 31 secara online. Nanti bisa cek dan kunjungi website kami di www.fombi.org. Di situ sudah kita tampilkan untuk rundown, untuk link streaming nanti teman-teman bisa akses. Dan ini kita tutup sore hari ini. Terima kasih sekali dan sampai bertemu dan selamat berfestival. Sampai jumpa semuanya teman-teman. Terima kasih. Gimana? WhatsApp kok. Aku nggak bisa bunyi karena aku Sekarang siap-siap ditutup ya rumah.